Bapak dan Mama, saudara dan saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengawali permenungan kita pada sore hari ini, Senin 31 Januari tahun 2021, pekan biasa yang keempat, dengan berdoa dan mendengarkan bacaan Injil. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, hadirlah bersama kami dengan rahmat Roh Kudus-Mu ketika kami merenungkan firman-Mu. Semoga kami mampu untuk melaksanakan firman-Mu yang kami renungkan di dalam keseharian hidup kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan Injil Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak seorang pun yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit, sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah Injil Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan.
Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Perikop Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai dengan 20 berjudul Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Mari kita coba lihat beberapa poin dari perikop ini. Yang pertama tentang kota Gerasa. Kota Gerasa terletak di seberang Danau Genesaret atau Dani Galilea dan tidak termasuk dalam wilayah Yudea atau Galilea. Penduduk kota Gerasa adalah campuran antara keturunan orang-orang Yunani dan keturunan orang-orang Yahudi. Yesus pergi ke Gerasa dengan menggunakan perahu. Injil tidak menceritakan alasan Yesus pergi ke Gerasa, tetapi kita dapat yakin bahwa Yesus pergi untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah di sana. Yang kedua, ketika baru turun dari perahu, Yesus bertemu dengan seorang yang kerasukan setan. Rupanya, roh jahat yang memasuki orang itu sangat kuat, sampai-sampai walaupun orang sudah mengikatnya dengan rantai besi, tetapi roh jahat itu mampu untuk memutuskan rantai, sehingga tidak ada lagi orang yang sanggup untuk menghadapinya dan menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan, di bukit-bukit sambil berteriak dan memukul dirinya dengan batu. Yang ketiga, roh jahat itu mengenal Yesus dan mengaku Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Bukan hanya itu, tetapi roh jahat itu menyembah Yesus dan memohon kepada Yesus supaya jangan menyiksa dia dan bahkan jangan mengusir roh-roh jahat itu keluar dari daerah itu. Roh jahat itu berteriak dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Yang keempat, roh jahat itu bernama Legion karena mereka banyak. Kalau kata legion ini dirujuk pada jumlah tentara Romawi dalam satu legion, berarti ada sebanyak 2000 roh jahat yang ada di daerah itu. Hal ini dicatat juga dalam Injil, di mana roh-roh jahat itu masuk ke dalam 2000 ekor babi yang kemudian terjun dari tebing ke dalam danau dan mati lemas. Tetapi apakah ada 2000 roh jahat yang masuk dan menguasai orang jahat tersebut atau bukan? Tidak dijelaskan di dalam Injil. Tetapi melihat betapa kuatnya roh jahat yang masuk ke dalam diri orang itu, sampai rantai-rantai yang diikatkan pada kakinya dibuatnya putus, maka bisa diandaikan bahwa ada sebanyak 2000 roh jahat yang menguasai orang itu. Yang kelima, penduduk kota Gerasa mendesak Yesus untuk segera meninggalkan daerah mereka. Para penjaga babi-babi itu kemudian pergi menceritakan apa yang mereka lihat itu kepada masyarakat di kota dan di kampung-kampung sekitar. Dan mereka pun berbondong-bondong datang untuk melihat kebenaran dari cerita itu. Dan ketika mereka menemukan Yesus dan mereka juga melihat bahwa orang kerasukan legion itu sudah berpakaian dan sudah waras, mereka semua menjadi takut dan mendesak Yesus untuk segera meninggalkan daerah mereka. Injil tidak menceritakan tentang bagaimana reaksi para pemilik babi-babi itu, karena ribuan babi tersebut mati dan juga tidak disebutkan alasan mengapa mereka mendesak Yesus untuk segera meninggalkan daerah mereka. Tetapi ada yang menafsir bahwa pemilik babi-babi itu adalah orang-orang turunan Yunani, sebab orang-orang turunan Yahudi menganggap batu sebagai binatang haram, sehingga mereka pasti tidak akan memelihara babi. Dan alasan mereka mendesak Yesus untuk segera pergi adalah karena penduduk Gerasa, khususnya turunan Yunani, saat itu pemikiran mereka sudah dipengaruhi oleh filsafat Yunani, di mana mereka tidak percaya lagi pada hal-hal yang berhubungan dengan mujizat-mujizat. Lalu yang keenam, orang yang sudah bebas dari kuasa legion itu meminta kepada Yesus supaya dia ikut pulang dengan Yesus. Namun Yesus tidak memperkenankannya, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Pulanglah ke kampung, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampung,
dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan bagaimana Allah telah mengasihani engkau. Maksudnya supaya mereka juga percaya kepada Yesus sebagaimana orang itu. Dan orang itu pun pergi dan berbuat seperti yang diminta Yesus kepadanya. Dan semua orang yang mendengar kesaksian itu merasa terheran-heran. Ceritanya berakhir di situ. Bapak dan Mama, saudara-saudari umat beriman yang terkasih. Satu dua pesan perikop Injil hari ini untuk kita semua adalah sebagai berikut. Yang pertama, roh-roh jahat pun mengenal, mengakui, dan menyembah Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Ini artinya Allah lebih berkuasa daripada roh jahat atau setan atau iblis. Di hadapan Yesus, roh-roh jahat yang jumlahnya bahkan mencapai 2000-an itu tidak berdaya, dan bahkan mereka takut kepada Yesus dan meminta supaya Yesus tidak menyiksa mereka, melainkan berbelas kasih kepada mereka. Hal ini juga berarti bahwa setan atau roh jahat itu ternyata lemah, dan karena itu bisa dikalahkan. Pesan yang kedua, sebagaimana saya katakan beberapa hari yang lalu, bahwa setan atau roh jahat atau iblis itu ada di sekitar kita dan bisa menguasai kehidupan kita kalau iman kita lemah dan kalau kita kurang berdoa. Roh jahat atau iblis atau setan itu menampakkan diri dalam dua bentuk. Yang pertama lewat penyakit-penyakit, dan yang kedua lewat bujukan-bujukan atau rayuan-rayuan yang umumnya enak-enak dan menarik, tetapi sebenarnya menyesatkan dan pada akhirnya menyengsarakan dan membuat kita tidak bahagia. Yang ketiga, sebagai ajakan. Untuk itu, mari kita ingat kata-kata Santo Petrus dalam suratnya yang pertama, bab 5 ayat 8 sampai dengan 9. Sadar dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sekali lagi, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, mari kita selalu menyadari bahwa roh jahat atau setan atau iblis selalu ada di sekitar kita, ada dalam kehidupan kita, ada di dalam hati kita. Bahwa iblis atau setan atau roh jahat tidak jauh dari kita, melainkan sangat dekat dengan kita. Setiap saat iblis bisa merayu dan menggoda serta membujuk kita untuk jatuh ke dalam bujukannya. Untuk itu, mari lawan iblis dengan iman yang teguh dan dengan doa yang tak putus-putusnya kepada Allah. Mari mempersenjatai diri dengan iman dan doa. Setan pasti jauh dan tidak berani mendekati kita. Semoga Tuhan menyertai, meneguhkan, dan menguatkan kita selalu. Amin. Bapak dan Mama, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, kita mengakhiri permenungan kita pada sore malam hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian hidup dan karya pelayanan kita setiap hari. Semoga gembiraan, harapan, kecemasan, kekhawatiran, dan kesehatan kita masing-masing, istirahat kita pada malam hari ini selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan beserta kita dengan berkat-berkat-Nya. Amin.